Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Samsiatul Arifah NIM 19, Siti Komariah NIM 22, Zahrul Maulana NIM 32 yang akan mempresentasikan tentang materi kalimat aktif dan kalimat pasif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat aktif. Menurut pengertiannya, menurut Marhamah dan Sabardillah pada tahun 2013, halaman 79, kalimat aktif merupakan kalimat yang predikatnya diisi oleh verba aktif. Verba aktif adalah verba yang berimbuhan men yang bisa diikuti oleh objek. Contoh kalimat yang sesuai dengan ungkapan Marhamah dan Sabardillah yakni Ani menyapu lantai. Ani sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, lantai sebagai objek. Nah, dalam kalimat tersebut, kata dasar menyapu merupakan sapu, yang kemudian mendapatkan imbuhan men, yang akhirnya menjadi menyapu, dan terdapat pula objek di akhir kalimat yakni lantai. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat dikatakan kalimat aktif. Ciri-ciri kalimat aktif. Dalam ciri-ciri kalimat aktif hanya terdapat dua ciri-ciri, yakni yang pertama, subjek dikenai suatu pekerjaan. Contoh kalimatnya yakni Ani menyapu lantai. Ani sebagai subjek, menyapu sebagai predikat, lantai sebagai objek. Dalam kalimat ini, Ani sebagai subjek dikenai suatu pekerjaan, yakni menyapu. Nah, contoh yang kedua yakni predikatnya memiliki imbuhan me dan ber. Contohnya, Ari menyiram tanaman. Dalam kalimat ini kata dasar menyiram merupakan siram yang kemudian mendapat imbuhan me yang kemudian akhirnya menjadi menyiram. Baik, yang selanjutnya ada macam-macam kalimat aktif. Yang pertama ada kalimat aktif transitif. Nah, kalimat aktif transitif sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aktif eka transitif. Nah, di dalam kalimat ini terdapat kelengkapan dengan subjek, predikat, dan objek. Contohnya yakni Aldi mencuci sepatu. Aldi sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, sepatu sebagai objek. Sedangkan yang kedua ada kalimat aktif dui transitif. Selain adanya subjek, predikat, dan objek di dalam kalimat ini, namun juga ada keterangan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, Aldi mencuci sepatu di kamar mandi. Aldi sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, sepatu sebagai objek, dan di kamar mandi sebagai keterangan tempat. Kemudian, macam kalimat aktif yang kedua, yakni ada kalimat aktif intransitif. Dalam kalimat ini tidak terdapat sebuah objek di dalamnya, melainkan hanya subjek dan predikat atau subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, Arya membaca. Arya sebagai subjek, membaca sebagai predikat. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat pasif. Ramlan pada tahun 1992 halaman 22 menyatakan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang predikatnya kata kerja bentuk pasif, sedangkan kata kerjanya berprefik di, ke, an, dan ter, dan bentuk kata kerja bentuk diri. Baik, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kalimat pasif yang terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama, subjek berperan sebagai pelaku yang dikenai suatu perbuatan. Yang kedua, predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, dan ter-am. Yang ketiga, predikatnya bisa berupa jenis-jenis kata ganti orang yang diikuti kata kerja tak berimbuhan. Yang keempat, objek pada kalimat pasif adalah subjek pada kalimat aktif. Yang kelima, biasanya terdapat kata oleh atau dengan di dalamnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kalimat pasif. Seperti yang sudah ada di dalam salindia, di sini ada 4, yaitu pertama kalimat pasif transitif, yang kedua kalimat pasif intransitif, yang ketiga kalimat pasif tindakan, dan yang keempat adalah kalimat pasif keadaan. Saya akan menjelaskan yang pertama, kalimat pasif transitif. Apa sih kalimat pasif transitif itu? Lah, di sini kalimat pasif transitif itu menjelaskan tentang predikat yang mempunyai objek. Adapun pola dasar kalimat adalah objek, predikat, subjek, atau objek, predikat, subjek, keterangan. Contoh kalimat, ikan kembung digoreng ibu.
Lah seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah paham ya dengan dengan campuran objek, predikat, subjek seperti itu ya. Mungkin yang kedua di sini adalah kalimat pasif intransitif. Lah, merupakan kalimat yang predikatnya tidak berobjek. Adapun pola dasar kalimat ini adalah subjek, predikat, atau subjek, predikat, keterangan. Jadi tidak bercampur tangan ya dengan objek seperti itu ya. Contoh kalimat, kalimatnya Hana dipanggil dengan suara keras. Lah, itu tidak ada objeknya kan? Hana dipanggil dengan suara keras. Hanya mencantumkan subjek, predikat, sama keterangan seperti itu. Jadi unsur objeknya dihapus di dalam pasif intransitif ini seperti itu. Yang ketiga adalah kalimat pasif tindakan. Predikatnya merupakan suatu tindakan atau perbuatan. Adapun predikatnya berupa jenis-jenis kata berimbuhan di, ter, ke, atau kata ganti. Contoh kalimat anak kecil itu dipukul oleh kakaknya. Jadi di dalam kalimat pasif tindakan ini menjelaskan lebih menerangkan ke suatu predikat ya, atau sebuah jenis tindakan seperti contoh di, ter, atau ke. Jadi anak kecil itu dipukul oleh kakaknya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang terakhir ada kalimat pasif keadaan. Keadaan yang menerangkan kondisi subjeknya, adapun predikatnya pada kalimat pasif terdapat pada kata dasar yang berimbuhan ke an. Paham ya? Contoh kalimat kaki ayah ketindihan lemari itu. Jadi ada unsur ke an. Kaki ayah ketindihan lemari itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup itu ya, macam-macam kalimat pasif menurut saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami atas pemaparan materi. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.